Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya mungkin biar nggak sorean, kita mulai aja ya. Mungkin nanti kayak yang ini nyusul ada rekamannya kan ya. Ya, pasien pria 18 tahun, kedua tangan dan kaki sulit ini eh, digerakkan sehari sebelum masuk rumah sakit. Menderita sakit sulit ini sejak umur 8 tahun, berulang sejak usia 11 tahun. Saat itu keluhan berulang timbul satu kali satu minggu. Hipertensi nggak ada, urea 32, kreatinine 1, natrium normal, kalium 2,2, klorida atas sedikit, lalu urinalise BJ urinnya 1,05. Ya, itu rendah itu BJ urinnya. Dia kan BJ urin sekitar 1,010 atau 1,015. Ya, jadi kalau sis metabolik kalium urinnya itu 18, magnesium urinnya itu 2,7. Nah, ini yang soal iseng nih, pakai rasio CACR urin atau kan kita amiotensin itu masuk. Kalau RTA masih bisa, tapi RTA maksudnya ini ya, mestinya adalah asidosis metabolik kecuali RTA tipe 4. RTA tipe 4 kan hiperaldosteron, jadi alkalosis metabolik. Nah, tapi yang membedakan lagi yang lain adalah ini rasio CR urinnya yang rendah. Jadi kemungkinan ini kan di urin, kalsium di urinnya rendah, berarti dia masih mampu menyerap, masih mampu menyerap kalsium, jadi tidak ada loss. Kemungkinan ini ini maaf ya. Kalau rendah itu untuk membedakan apa? Membedakan Barter sama Gitelman. Tabelnya ada. Nah, ini dia. Barter, Gitelman sama Lidl gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk yang ketiga ini mirip sama sama hipokalemi. Hipokalemi yang rendah itu Gitelman. Kalau kalsium urinnya itu tinggi itu Barter. Kalau normal itu Lidl. Nah, di kasus ini kalau kita lihat tadi dia masuknya yang dianggap normal itu di bawah 0,14 CACR urinnya, yang dianggap tinggi itu 0,2. Nah, jadi di kasus ini masuknya kemana? Masuknya masih ke yang rendah tadi adalah si Gitelman. Ini masih masuk Gitelman, dok. Ya, nah ini kayaknya sesuai ngeh aja ada kita pakai rasio CACR urin ya, karena jarang sebenarnya kita pakai, tapi fungsinya memang membedakan antara Barter, Gitelman sama Lidl. Kalau di alur yang di sini, kita kan udah tahu hipokalemi, ya. Lalu ininya ya, dia nggak ada hipertensi, hilang semua, dan ini pasiennya itu, sorry, yang agak ini pasiennya kan sebelumnya nggak ada diare ya, nggak ada muntah ya. Sebenarnya kalium urinnya itu yang agak zonk itu ininya, dok. Mungkin ini jebakannya. Pasiennya kalium urinnya itu ini kalau cuma satuannya ini 18 kan nggak tinggi ya. Tinggi itu kan kalau 30, iya. Ini mungkin ada salah satuannya, dok. Nanti mungkin kita revisi ya. Nah, jadi ada beberapa konteks di sini. Kalau memang kalium urinnya itu segini, yang satuannya benar, yang make per hari, itu kalium urinnya rendah. Jadi ekstra renal hilangnya. Jangan-jangan ini malah apa? Pasien hipokalemi, kalium urinnya rendah, tapi alkalosis metabolik, muntah. Jangan-jangan. Bisa jadi, tapi nggak ada pilihan muntah ya. Anggaplah ini kalium urinnya itu benar ya. Kalium urinnya itu tinggi. Kalau CaCO urinnya itu rendah, paling mungkin tadi ya Gitelman, dok. Kalau misalkan ada hipertensi, DD-nya hiperaldosteron. Kalau RTA biasanya asidosis metabolik, kecuali yang tipe 4. RTA tipe 4 hiperaldosteron juga, jadi hipertensi juga mestinya. Ya, nah nanti mungkin ini kita saranin untuk lihat, ini satuannya mungkin beda dari literaturnya ya. Ini dari Sabatin, ya Sabatin itu pakai 30 cut off-nya. Kalau di bawah 25 per hari dia, ini kan satunya MAC per hari ya. Kalau tadi memang karena salah satuannya aja ya berarti di luar dong, antara diare atau muntah itu juga bisa. Jangan itu lagi muntah dia ya. Nah ini, tapi kalau misalnya dan dia anggaplah satunya benar kalium urin loss, dia tidak hipertensi, ya sebenarnya kita bisa lihat urin kloridanya lagi kalau tinggi diuretik atau Barter atau Gitelman. Kalau kloridanya rendah muntah, karena muntah udah ada loss klorida dari muntahannya.
Yang membedakan sama Lidl, sama-sama tidak hipertensi, tadi bedanya di kalsium urinnya. Kalau kalsium urin rendah itu Gitelman, kalsium urin tinggi itu Barter, kalsium urin normal itu Lidl. Ya itu aja bedanya. Ya yang gampang ya. Oke, kalau yang laman itu bisa magnesiumnya rendah juga. Kalau untuk barter sama Lidl itu enggak. Nah, kita lihat di sini ya penunjukan magnesium urin yang dikasih magnesium urin aja ya, magnesium darah enggak ya. Ya oke, mungkin nanti kita lebih revisi yang lebih jelas. Kita di sini antara kemungkinan besar gitu teman. Cuma nggak cocoknya di MU-nya mestinya. Ya, ini kan di bawah 25 kan? Oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasien wanita 39 tahun hipertensi sudah 4 obat anti hipertensi, terutama hipertensi diastolik dan hipokalemi, menunda diuretik dan kemudian suplementasi kalium selama 14 hari. Ya, ini kan dia mau cek ini ya, hiperaldosteronnya karena apa? Aldosteronnya itu 15,5, PRA-nya 0,2, salin karena aldosteronnya itu turun dikit aja. Tes supresi desamethasone nggak ada menekan aldosteron. CT scan adrenal nggak ada massa. Berarti kan sebenarnya mungkin nggak ada tumor adrenal. Tapi kalau dilihat dari kasus ini ada plasma renin activity-nya itu rendah, aldosteron serumnya tinggi, berarti kan curiga hiperaldosteronisme primer, dan dia tidak ditekan. Kalau tidak ditekan berarti ya lewat dari aksis biasa. Kemungkinan ini antara tumor atau hiperplasia korteks adrenal. Nah, jadi tapi di kasus ini nggak ketemu dari CT scan-nya aman. Jadi, kemungkinannya jadinya si Lidl kita lihat ya. Yang kalau untuk primer aldosteronisme pintu masuknya itu adalah ini hipertensi, hipokalemi, alkalosis metabolik, serta hipertensi yang resisten, ya. Nah, alur yang di kasus ini kita mesti lihat reninnya rendah atau reninnya tinggi. Nah, renin tadi kita PRA-nya satuannya ini agak beda ya. Nah, di sini ya, kalau satuan yang dipakai di buku ajar, kadar angiotensin plasma itu 15 ke atas, itu dianggap tinggi, atau ARP-nya itu di bawah 1 aldosteron, aktivitas renin plasma itu di bawah 1 itu dianggap rendah. Ini yang curiga primer, aldosteron tinggi, KAP tinggi, atau ARP-nya rendah. Di kasus ini, aldosteronnya itu 15, PRA-nya 0,2. Ya, ARP-nya rendah, tapi KAP-nya sebenarnya ya tinggi dikit aja. Di kasus ini mestinya dilanjutkan. Nah, tapi kalau kita lihat dari yang luar, Dok, yang khas mengarah ke hiperaldosteronisme primer cut off-nya 20. Jadi kalau antara 10 sampai 20 sebenarnya kenapa? Gimana? Kemungkinan masih bisa. Jadi tesnya tes konfirmasi. Tes konfirmasinya apa? Tes salin suppression test. Kalau salin suppression test, kita berikan NaCl, bisa yang oral, bisa yang isotonis. Gitu ya. Jadi kalau kadar aldosteron urinnya lebih dari 14 mikrogram per 24 jam, itu bisa kalau misalnya, atau diberikan 2 liter, kalau dia tetap lebih dari 10 bisa. Nah, kita lihat di sini setelah diberikan ini masih tinggi ya. Ini hiperaldosteronisme primer sih, Dok. Jadi setelah salin suppression test masih tinggi, Dok. Jadi kalau tidak ketemu massa, ya sindrom Kohn masih bisa. Ya kan tidak kita ketemu massa. Kalau ketemu massa noduler ya ini. Ini nanti kita revisi ya, Dok ya. Ini jawabannya yang sindrom Kohn, Dok. Ya, atas dasar hipertensi, hipokalemi, lalu aldosteron tinggi dan tidak tersupres oleh salin serta tidak ketemu massa. Kalau Lidl alurnya ya kayak tadi, kita ketemu hipertensi, hipokalemi, tapi dia itu sorry, kalau Lidl tadi tidak hipertensi ya, Dok. Itu bedanya. Kalau yang ini hipertensi, jadi kita curiganya hiperaldosteronisme atau hiperrenisme. Ini bukan Lidl ya. Font yang A ya, Dok ya. Ya tadi ini cut off-nya. Kalau yang di buku ajar aldosteron di atas 15 masuk tadi 15,5. Lalu kalau angiotensin di bawah 1 itu berarti primer, atau pakai rasio angiotensin ARP lebih dari 20, artinya jauh lebih tinggi aldosteron dibandingkan angiotensinya, itu berarti primer. Nah, kita tes konfirmasinya dengan tes salin suppression test. Ya, harapannya mestinya kalau dia
aksisnya normal, dia akan ketekan, ya, ketekannya di bawah 14. Kalau misalnya masih di atas 14 itu sesuai dengan hiperaldosteronisme seperti pada soal ini, ya. Kalau polipnya lalu bengkak kedua tungkai 4 minggu, lalu dari PF tensinya 170/100. Ya ini kan curiga RPJN karena genap lah ya. Nah, ya, nefritik, genaps. Jadi kita PA yang mungkin menggambarkan untuk ini adalah ya kresentik. Kalau fusi podosit aja nggak bikin hematuri gitu ya dok. Ini kan minimal change kalau fusi podosit mestinya ya tadi. Ya soal selanjutnya, pertanyaan berikutnya benar mengenai diabetes insipidus sentral, kecuali kalau diabetes insipidus berarti kan yang salah ya. Diabetes insipidus sentral diakibatkan adalah pelaksanaan hormon ADH ya. Secara fisiologis merupakan sintesis atau penyimpanan ya. Itu benar. Ini jawabannya. Secara anatomis dapat disebabkan oleh supraoptik, atau pilvar supraoptik ya. Bikin itu terutama nuklear. Jadi si hipofisis posterior sebenarnya tidak DH maupun oksitosin, tapi dia cuma nerima dari hipotalamus. Jadi gradien osmolar, ini osmolaritasnya. Nah, jadi penyerapan air di ginjal dia turun ke dalam terkena ke interstisial yang osmolaritasnya itu tinggi. Halo, halo, tes. Ya. Nah, jadi kalau untuk penyerapan air kan mengikuti osmosis ya. Bergerak dari osmolaritas rendah ke osmolaritas yang tinggi. Nah, jadi makanya ini terjadinya terutama di nefron yang medular, dekat medular. Ya, halo. Ya, saya Rekon. Halo, tes, tes. Sudah lebih jelas, dok? Ya, ini saya ganti wifi-nya. Ya, jadi kalau untuk penyerapan air kan dengan cara osmosis, jadi dia osmolaritasnya rendah ke tinggi. Nah, ini terjadinya di medula yang dalam, makanya dia bersifat ke melalui nefron juxa medular. Begitu makin turun, osmolaritas itu makin tinggi di interstisial, jadi airnya makin ketarik. Nah, jadi kalau air udah berpindah, mesti kan di sini jadi encer kan? Kenapa nggak berhenti penyerapan airnya? Karena ada pembuluh darah. Pembuluh darah juga menyerap airnya, sehingga gradien atau perbedaan osmolaritas antara interstisial dengan tubulus itu tetap. Nah, ini sebenarnya bukan pekerjaannya ADH. Ya, jadi ini bukan bagian dari DIS. Kalaupun ini bermasalah, misalkan gradien ini nggak jauh beda, penyerapan air terhambat, dia jadinya diabetesnya diabetes insipidus yang nefrogenik. Misal ada hiperkalsiuria, itu bisa bikin diabetes insipidus nefrogenik. Jadi gangguan dari osmolaritas di tubulusnya terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi penyerapan air yang adekuat antara tubulus dengan interstisialnya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. DIS juga dapat disebabkan oleh gangguan penguatan ADH akibat kerusakan akson. Ya, oke, bisa. Ini kan di sentral. Secara biokimia, DIS terjadi karena tidak ada sel ADH atau sel ADH kuantitas tidak mencukupi kebutuhan, atau kuantitas cukup tapi ADH diproduksi tidak dapat berfungsi normal. Ini agak abu-abu. Kenapa? Karena kalau ADH tidak dapat berfungsi normal bisa dua. ADH-nya strukturnya nggak bagus atau reseptornya nggak beres. Kalau masalah reseptornya nggak beres, itu kan jadinya diabetes insipidus nefrogenik. Nah, tapi ya ini yang lebih jelas ya, kalau gradien osmotik itu udah pasti salah gitu ya. Itu udah bukan bagian dari masalah ADH, apalagi sentral. Ya. Nah, ini tadi aksisnya dari nukleus supraoptik sama paraventrikular akan ke hipofisis posterior, dia akan mengeluarkan ADH. ADH sendiri akan bekerja di reseptor, ada dua kan, yang di pembuluh darah itu reseptor V1, yang di tubuh ginjal itu reseptornya V2. Di ginjal, ductus Golgi pertama, ikatan pada reseptor V2 akan meningkatkan sintesis dan pembukaan koporin 2.
Nah, sehingga akan meningkatkan penyerapan air. Nah, tadi yang diabetes insipidus sentral, pokoknya kurang si ini ya, atau defisiensi si ADH-nya, bisa karena tumor, trauma, atau kelainan bawaan bisa. Nefrogenik ini juga sebenarnya banyak akibat tadi kelainan gradien osmolaritas atau ada yang mengganggu kerja ADH di dalam ini ya di ginjalnya. Seperti hiperkalsiemia dan hipokalemia itu mengganggu gradien, mengganggu penyerapan dari air meskipun kanalnya kebuka. Lalu anemia sel sabit itu juga secara mekanik ginjal polikistik itu juga bisa. Jadi nggak cuma karena kelainan mutasi aquaporinnya aja. Jadi ini bisa terjadi. Ya, nah ini alur umum untuk poliuri. Kalau yang dari Harrison, pipis banyak pakai patokan 3 liter ya. Encer atau pekat. Kalau pekat berarti di poliurinya yang osmotik. Ada partikel yang ke bawah. Tapi kalau yang nggak pekat, encer atau biji urinnya rendah, ya kita lihat water deprivation bisa untuk membedakan primary polydipsi, DI sentral, DI nefrogenik. Prinsipnya kalau orang tadinya hiponatremia atau poliuri gara-gara minum kebanyakan, begitu dipuasain dia akan balik ke normal. Tapi kalau ADH tetap pipisnya banyak dan pipisnya encer. Karena masalahnya bukan diminum banyak, tapi masalahnya dari penyerapan airnya, gitu ya. Ya, nah ini contoh alur untuk membedakan tadi ya, osmolarity urinnya rendah banget, ini kemungkinan cyclonic polydipsi atau DI, ini water depletion test. Kalau pekat banget ya kita cari apa sih yang terkandung azitemia itu juga bisa. Nah ini kemarin kayaknya udah juga sempat di water depletion test. Lalu kita ketemu ini ya, osmolarity urinnya rendah. Natrium bisa jadi patokan awal untuk membedakan. Kalau primary polydipsi itu biasanya natriumnya rendah, kalau DI biasanya natrium tinggi. Jadi kebalikan SIAD. Kalau SIAD orangnya kan hiponatremi, hipoosmolar, euvolemi. Kalau DI itu biasanya hipernatremi, ini ya euvolemi, ya. Ya, nah ini tambah-tambahannya tadi. Dan faktor resikonya terapi litium, cedera kepala itu bisa menyebabkan di antara sentral atau neogenik gitu ya. Nah, kalau untuk yang deprivasi air itu dipantau terus, puasa, ukur BJ urin per 3 jam, biasanya berat badan TTV bisa sampai per jam. Ya, nanti kita ukur, kita kerjakan deprivasi airnya sampai berat badan pasien itu di bawah 5, turun dari 5%. Itu sebenarnya ada patokan dehidrasi. Lumayan itu, 5% kan sedang. Kalau di dewasa di bawah 5% dehidrasi BB loss air loss itu 5% BB ya, itu masih dehidrasi ringan, 5-7% sedang, di atas 7% itu dehidrasi berat gitu ya. Ya ini timbangan, jadi perlu SPECT, NaCl, lalu vasopressin atau DAPP spray. Ini nanti untuk membedakan apakah kalau ini DI, DI sentral atau neogenik. Kalau DI sentral dikasih vasopressin dia perbaikan total, kalau DI neogenik dia nggak perbaikan, kalau DI yang nanggung-nanggung ya perbaikan sebagian. Ya, nah ini data dasar, nggak boleh makan minum. Ya, ini DTV volume urin tiap 1 jam, cek BJ urin, osmosis urin tiap 1 jam bahkan kalau bisa. Ya, kapan di stop? Kalau osmosis plasmanya dan naik ke 300 atau berat badan turunnya itu ini 5%. Ya, setelah itu kita lihat setelah pasiennya kering gitu, apakah BJ urinnya itu akan mengalami peningkatan. Kalau BJ urinnya naik setelah dikeringin pasiennya berarti tadi polidipsi. Tapi kalau tetap masih encer ya kemungkinan DI. Ya, dan nanti kalau misalnya DI ya kita tes pakai desmopressin. Kalau perbaikan dengan desmopressin total ya berarti DI sentral, kalau nggak perbaikan total DI nefrogenik. Ya ini ya pemainnya. Pasiennya tadi dipuasain total, DI tetap encer. Ya, kalau polidipsi jadi pekat, ya kan tadi memang kebanyakan minum, dipuasain jadi jadi pekat. Nah, itu konsepnya ya, Pak. Antara 300-800, ya 300 atau 800 ya, kalau tengah-tengah ya ini bisa parsial DI atau polidipsi. Nah, selanjutnya kalau dikasih desmopressin, kalau neurogenik DI atau sentral DI ya jelas bakal naik ya, kunci masalahnya di situ. Kalau nefrogenik ya nggak mempan, kan masalahnya di reseptor. Kalau primary polydipsi juga nggak bakal mempan, kan tadi masalahnya di pola minumnya, gitu ya. Jadi dia udah tinggi tetap tinggi gitu ya. Oke. Ya, soal nomor 5, pasien Sjogren, hasil labnya itu natrium 139, klorida 112, bignaknya 15, kalium 3. Ya, nah ini iseng banget ya, langsung cuma dari lab aja, hipokalemi, asidosis metabolik. Terus pH yang membedakan kan kemarin ini ya, RTA tipe 1, 2, atau 4, bedanya di kalium sama pH. Kalau tipe 4 hiperkalemi, jadi ini nggak mungkin, hipertensi dia. Ya, hipertensi dan alkalosis metabolik, jadi ini bukan tipe 4.
Ini antara tipe 1 atau tipe 2, bedanya di pH. Kalau pH-nya di atas 5,5 dia tipe 1 ya. Nah, ini asidus metabolik itu adalah RTA adalah asidus metabolik karena adanya asam yang menumpuk atau basa yang hilang di ginjal gitu ya. Nah, ini ya. Biasanya dia ada hiperkloremic acidosis alias acidosis metabolik yang anion gap-nya normal. Ini nama lainnya non anion gap metabolic acidosis. Ada yang pakai alur amonia urinnya meningkat atau rendah. Ya, ini puyeng banget kalau amonia urinnya meningkat itu karena GI tract loss. Tapi kalau amonia urinnya rendah ya kita lihat. Nah, ini tadi kalau pasiennya hiperkalemi ya itu biasanya adanya ini RTA tipe 4. Kalium urinnya tinggi. Kalium urinnya tinggi. Kalau kalium urinnya rendah ini karena. Nah, pH urin di atas 5,3, ada yang 5,5 ya. Itu RTA tipe 1, kalau di bawah itu cenderung RTA tipe 2 ya. Ya mungkin ada tabel yang tadi Dok, tadi ada di soal yang kemarin deh. Itu ada yang bedain 5,5 ke atas ke bawah. Kalau yang di atas 5,5 itu masih dipakai masih RTA tipe 1, kalau di bawah 5,5 itu biasanya RTA tipe 2. Ya. Oke. 5 soal sudah, ada yang mau ditanyakan, Dok? Jadi kalau untuk RTA, ini kan sering juga, nggak selalu tapi sering muncul. RTA sekarang cuma 3 tipe, 1, 2, 4. Tipe 3 udah hilang. Tipe 1 itu tipe proksimal, tipe 2 tipe distal, eh, tipe 3 tipe 3 udah nggak ada, tipe 4 itu tipe yang hiperaldosteronisme. Kebalik saya, tipe 1 distal, tipe 2 proksimal ya. Jadi yang jauh dulu baru yang pangkal. Bedanya adalah kalau pH urin tinggi biasanya tipe distal. pH urin rendah atau bervariasi itu tipe proksimal. Kalau malah alkalosis metabolik itu tipe 4. Kalau RTA tipe 1 atau 2 dia asidosis metabolik. Ya, itu pernah di board berapa gitu keluar untuk bedain itu jenis RTA ya. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin ya sesi terakhir sampai sini. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke admin. Mungkin nanti ya, ini ada nomor admin baru saya kirim profile nanti ke admin yang baru. Ujiannya masih bulan depan kan ya, masih ada sempat lah baca dikit-dikit. Ya, sama ini terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti file-file tambahan akan saya kirimkan. Semoga lancar boardnya, diberikan kemudahan dan ya lulus ya, one shot. Lebih dari mohon maaf. Terima kasih. Saya izin pamit. Sampai berlaku.